Halo, jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Polisi baku tembak, publik saling tebak. Kemarin saya mendapatkan telepon dari seorang sahabat yang saat ini sedang berkarya di negeri Sakura, Jepang. Dalam obrolan itu, beliau sempat bertanya, bagaimana perkembangan kasus kematian Brigadir Joshua. Saya secara basti-basti mengatakan bahwa kasus itu saat ini sedang diproses oleh aparat kepolisian. Dan tentu kita yang berada jauh dari lokus delikti, lokus perkara, hanya bisa mencermatinya dari informasi yang disampaikan oleh berbagai sosial media, elektronik maupun media cetak. Begitupun yang disebarkan oleh berbagai platform sosial media. Saya cuma menyampaikan kepada sahabat saya ini, saya tidak tahu persis apa yang terjadi pada tanggal 8 Juli tahun 2022 yang lalu itu. Tetapi saya hanya bisa memberikan beberapa perspektif berkaitan dengan aksi saling tembak polisi di rumah jabatan Kadif Propam Irjen Polisi Ferdi Sambo yang menewaskan Brigadir Joshua. Yang pertama, saya turut menyatakan berbelasungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua dan tentu turut merasakan kesedihan mendalam dari keluarga almarhum yang sangat merasa kehilangan atas kepergian anak yang mereka kasihi, anak yang membanggakan mereka, yang sudah mengabdikan dirinya sebagai abdi negara, sebagai prajurit di Kepolisian Republik Indonesia. Yang kedua, kita tentu berharap agar proses hukum terkait dengan kematian Brigadir Joshua ini dilakukan secara profesional, objektif, independen. Saya melihat Kapolri Bapak Listio Sigit sudah melakukan langkah-langkah yang strategis berkaitan dengan upaya untuk menguak tabir kasus baku tembak ini. Yang pertama, dengan membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi yang juga melibatkan komponen-komponen dari luar kepolisian. Yang kedua, dengan menonaktifkan Irjen Pol Ferdi Sambo sebagai Kadif Propam Mabes Polri. Yang ketiga, juga dengan menonaktifkan Karopaminal dan Kapolres Metro Jakarta Selatan. Ini langkah-langkah taktis dan strategis yang sudah diambil oleh Kapolri agar proses investigasi, proses penyelidikan kasus kematian Brigadir Joshua ini bisa dilaksanakan secara profesional, independen, dan transparan. Kita berharap bahwa tidak ada dusta berkaitan dengan kejadian ini. Yang ketiga, dari berbagai platform sosial media, kita menemukan aneka informasi seputar kematian Brigadir J. Berbagai disrupsi informasi ini memang membuat kita kadang kebingungan. Sebenarnya ada apa di balik kasus ini? Bahkan informasi yang satu dilawan dengan informasi yang lain. Lalu seolah-olah bisa mengaburkan realitas yang sebenarnya. Ada banyak pencermatan, ada banyak pendapat, ada banyak analisis terkait dengan
kematian Brigadir Joshua. Dari berbagai informasi ini, kita bahkan disuguhkan dengan adanya kejanggalan-kejanggalan, keganjilan-keganjilan seputar kematian Brigadir Joshua, yang bahkan secara kasat mata dan terang benderang disampaikan oleh pengacara keluarga almarhum Brigadir Joshua. Ini memang sudah menjadi atensi publik, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Maka tidak heran, sahabat saya yang di Jepang justru bertanya kepada saya, bagaimana perkembangan kasus kematian Brigadir Joshua. Saya memang hanya mau mengatakan bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Semakin orang merapikan kejahatan, semakin orang membuat kejahatan itu begitu sempurna, pada saat itu semakin banyak kejanggalan, semakin banyak hal yang justru membuat kejahatan itu mudah dilacak, mudah terbaca, mudah diketahui motifnya. Baku tembak antara polisi di rumah dinas Kadif Propam ini memang menjadi tantangan dan ujian tersendiri bagi Polri. Publik pasti akan selalu bertanya. Publik pasti akan selalu mencari jawaban. Publik tentu akan memberikan penilaian sejauh mana sikap Polri yang sudah menggemakan, sudah menggaungkan komitmen untuk presisi, profesional, akuntabel, dan transparan. Publik akan menagih itu. Dan tidak boleh ada kematian yang sia-sia, apalagi kematian orang-orang yang tidak bersalah. Kasus kematian Brigadir Joshua yang menyedot atensi publik itu mengindikasikan bahwa ada hal-hal yang tidak beres, hal-hal yang disembunyikan, yang harus dibuka, yang harus diungkapkan kepada publik. Keadilan harus diperjuangkan, sekalipun langit runtuh. Maka keadilan hukum bagi Brigadir Joshua dan keluarga harus diperjuangkan. Saya mengapresiasi yang sudah dilakukan oleh Tampak. Ini komunitas pengacara yang mendukung proses hukum terhadap kematian keluarga Brigadir Joshua. Mudah-mudahan ada titik terang, mudah-mudahan ada solusi berkaitan dengan kematian Brigadir Joshua ini. Publik akan terus menanti, publik akan terus menunggu seperti apa akhir dari proses dari kasus ini. Sekali lagi, jangan main-main dengan nyawa manusia, jangan main-main dengan hukum. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Semakin Anda, semakin kita membuat kejahatan itu semakin sempurna, pada saat itu kejahatan itu akan tampak menjadi hal yang mudah dibaca, hal yang mudah dicermati, dan hal yang mudah diketahui. Mudah-mudahan proses investigasi atas kematian Brigadir Joshua semakin terbuka lebar dan memberikan banyak pembelajaran positif, tidak saja kepada publik, tapi juga kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk menjadi aparat penegak hukum yang presisi, profesional, akuntabel, dan transparan dalam menangani berbagai kasus. Terima kasih banyak, salam sehat, dan Tuhan memberkati kita.